Tahukah kamu berapa usia bumi saat ini? Jadi, pada abad ke-18 pernah dilakukan pengukuran dengan menghitung laju pendinginan pada bumi dan muncullah kesimpulan bahwa bumi berusia ratusan ribu tahun. Penghitungan usia bumi kembali dilakukan pada tahun 1953 dengan cara menghitung usia batuan tertua yang ada di bumi. Hasilnya, usia bumi mencapai 3,5 miliar tahun. Tidak puas sampai di situ, karena usia bumi dianggap sama dengan usia tata surya, para ahli geologi menggunakan sampel bebatuan yang diambil dari bulan dan meteorit yang jatuh ke bumi. Dari kedua sampel itu, mereka mempelajari dan membandingkannya hingga akhirnya ditemukan usia bumi saat ini ternyata telah mencapai 4,5 miliar tahun. Karena bumi sudah semakin tua, tanda-tanda kepunahan massal sudah ada di depan mata, mulai dari punahnya satwa, tumbuhan, hingga mencairnya gunung es. Lalu, apa saja faktor yang mempercepat penuaan bumi dan apa upaya yang dapat kita lakukan untuk memperlambat penuaan bumi? Polusi udara adalah hasil dari proses pembuangan dari aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dari berbagai sektor mulai dari produksi hingga transportasi. Polusi udara ini bisa menyebabkan suhu bumi meningkat dan air laut naik. Ketika suhu bumi meningkat, maka akan terjadi pemanasan global. Akibatnya, beberapa aktivitas makhluk hidup akan terganggu dan terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Beberapa penyebab polusi udara yang kami angkat di sini adalah: yang pertama, polusi udara akibat asap kendaraan bermotor. Yang kedua, polusi udara akibat limbah asap industri. Dan yang ketiga, polusi udara akibat sampah. Beberapa solusi yang dapat kita lakukan untuk mengurangi polusi udara adalah: yang pertama, mengganti sumber bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Yang kedua, mengganti penggunaan kendaraan dengan transportasi umum. Yang ketiga, membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan. Yang keempat, mengatur sistem pembuangan limbah industri sehingga tidak mencemari lingkungan. Yang kelima, menempatkan industri atau pabrik terpisah dari kawasan pemukiman penduduk. Baik Bu, maaf mengganggu waktunya. Ya. Sini kami mau bertanya Bu, kapan pertama kali tempat ini dibuka Bu? Kalau tempat koko ibu nak tahu loh kan, tapi ibu marau di siko ala 5 tahun lah. Tapi ibu kan marau patangko berhenti. Jadi kemari tayo balik ya. Pada stres di rumah, mangalewa di rumah kan, tetangga lah jualan lo kan, lebaran cawa ke sini gitu. Nah itu kalau ibu campak kan, bukan mencari titih aja ibu di sampah kok kan, ibu bersihkan. Saja ini ya belum ada kayak di samping ini aja kak, ibu lah di sini kok, sampahnya di situ tuh. Ibu kalau malau ibu bersihkan. Nah. Bagi masyarakat sendiri apa keuntungannya Bu? Bagi ibu sendiri? Sama ibu. Iyalah dapat pito karah kan bisa dijual, bisa untuk makan kan gitu. Ya. Ada beberapa agak Bu masalah bagi masyarakat terdekat Bu. Ini masalahnya pernah ibu dulu di masyarakat kok saya koko lah buat sampahnya ditaruh aja di situ kan. Ibu sapu. Pernah ibu mencari ke dalam itu nyelayang dari sini. Masyarakat di sini kok. Tabur di sini ibu. Ibu bilang, sopanlah tampaan ke sampah itu sedikit. Mengapa kok enggak dibuang ke situ ke ibu? Kan kok kotor,
ndak awak yang apa do nakanai do tetangga di siko, lingkungan di siko yang dapat penyakit gitu. Kan betul kan? Iya, Bu. Ibu gitu kan orang sini. Kamu berbahasa diberang dia orang itu. Untuk sarannya untuk masyarakat yang seperti itu gimana, Bu? Itu ndak pandai ibu, ndak tahu lah ibu do kan. Ya. Kadang diginikan aja, tapi anak kuliah kan doya ginikannya. Taruh lah di sini. Kakumah kita, kuliah kita di sini dapat penyakit kita, bilang ibu. Kan betul kan? Begitu kan? Kayak lebih teratur aja ya, Bu? Ya dapat saruk tuh naik kan ke atas kan. Kadang orang tuh diletaknya di bawah. Banyak itu diletaknya di bawah. Tapi gini kok lumayan lah, lebih bersih. Itu ada orang tuh sore ngasih sampah kan, tempatang ibu bilang, sarok katanya. Sarok itu tuh kan sarok awak mencari gitu, Bu. Bukan orang ngamalataan gitu, Bu. Awak mencari makan di siko gitu, Bu. Bersihkanlah sedikit ya, Bu. Kan kita mencari makan, mencari piti, bersihkanlah gitu ibu bilang. Ya. Baik, Bu, terima kasih atas pendapatnya, Bu. Yang kedua adalah penggunaan AC. Penyejuk udara ini barangkali telah dianggap sebagai perangkat untuk mendinginkan ruangan. Namun, mendinginkan ruangan dengan perangkat tersebut justru menghasilkan panas yang lain. Sebab, apabila sebuah perangkat AC berfungsi dengan normal, ia tidak akan melepaskan hydrofluorocarbons atau bisa disingkat dengan HFC ke atmosfer. Sebaliknya, HFC akan terlepas ke atmosfer jika sebuah perangkat pendingin mengalami kebocoran. Akan lebih baiknya mengurangi jumlah penggunaan AC dan mengganti dengan hal yang lain, yaitu dengan penerapan konsep open space, lalu dengan penggunaan unsur hijau, dan peletakan bukaan ruang. Pembangunan gedung merupakan suatu hal yang bisa berdampak buruk bagi kehidupan bumi. Limbah dari konstruksi ini dikategorikan menjadi 4 kategori. Yang pertama ada limbah alami, yang kedua limbah langsung, limbah tidak langsung, dan limbah konsekuensi. Selain itu, perhatian pada bidang limbah konstruksi di Indonesia masih sangat terbatas. Material yang dibeli dan didatangkan ke lokasi proyek konstruksi tidak semua terpakai menjadi bagian dari bangunan. Cara mencegah terjadinya masalah limbah yaitu dengan konsep green. Konsep green secara umum dapat diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab.